Masih ada siapa lagi? Kami. Maksudku. Hahaha. Cuma ikan kecil kayak kalian berani ngaku jenius. Lucu banget, masih ada yang mau mati di sini. Kalau nggak ada turnamen kali ini, aku, Xiao Haotian, pastinya yang pertama. Para sesepuh senior. Di turnamen Black Rock City kali ini, aku, Xiao Haotian, nomor 1. Kamu cuma bangun jiwa pejuang kelas 5 doang. Orang yang kita cari itu adalah jenius luar biasa yang membangkitkan jiwa pejuang suci. Pastinya dia ada di Black Rock City kalian. Jiwa pejuang suci, masa sih? Itu kan jiwa pejuang legendaris. Jutaan tahun ini belum ada yang bisa membangkitkannya. 3 sesepuh senior pasti nggak salah perasaan. Tapi masa bisa begitu? 3 sesepuh senior. Aku Xiao Haotian sudah jadi nomor 1 di Black Rock City. Soal yang kalian bilang menang. Aku rasa kalian salah ramal deh. Wahai dermawan, kamu yakin semua orang Black Rock City sudah datang? Belum. Masih ada satu sampah yang jiwa pejuangnya belum bangkit. Belum datang. Kayaknya sekarang sudah dimakan sampai tulangnya pun nggak tersisa. Siapa bilang aku? Aku nggak tersisa sampahnya juga. Oh. Kamu kan sudah mati. Kok bisa di sini? Gak biarin kamu si bajingan bayar mahal. Aku mana mungkin mati. Aku kira aku siapa sih? Ternyata kamu cuma sampah yang jiwa pejuangnya pun gak bangkit. Kamu bilang kamu gak mati. Ya mending bawa adik bajinganmu itu. Bertahan hidup di selokan aja. Kok balik lagi cari mati sih? Aku balik untuk balas dendam. Anjing, kamu bilang mau balas dendam? Hahaha. Sampah kayak kamu otaknya udah rusak ya. Kamu tahu kamu ngomong apa? Mau balas dendam? Coba lihat dulu siapa dirimu. Kamu ini apa sih? Mau mati gimana? Kalau kamu emang niat cari mati, jangan salahin aku ya, anjing. Siap-siap mati mengenaskan. Bisa dicoba. Ternyata ini harimau perak jenis jiwa pejuang varian kelas 5. Gagal bunuh makhluk aneh yang membangkitkan jiwa pejuang suci. Sayang banget. Tapi kalau bisa dibilang perjalanan ini nggak sia-sia. Sesepuh pengajar Hong Zenshan. Dia kok juga datang. Anjing sial akhirnya pasrah. Pasrah juga bagus, bos. Kekuatan cuma segini. Kamu juga pantas pakai pedang. Gak mungkin. Ternyata sudah menembus ke tingkat pengumpulan Ki, Haotian. Kalau kemampuanmu cuma segitu, hari ini yang mati ya kamu. Sampah anjing ini jangan sombong. Aku langsung ke sana. 1, 2. 3, 4, 5. Xiao Haotian pernah bilang. Pasti mati tanpa ragu. Jiwa pejuang suci. Kalau memang benar jiwa pejuang suci, ini jadi menarik. Jiwa pejuang suci. Jiwa pejuang suci. Saya dari Villa Plum Blossom, menghormati Mo Changkong. Kalau kamu bergabung dengan Villa Plum Blossom, saya akan memberikan semuanya. Aku adalah pemimpin gerbang petir. Membantu kamu bergabung dengan kami. Amitabha. Amitabha. Aku dari seluruh umat manusia di dunia ini mengajakmu bergabung dengan kami. Jiwa pejuang suci spiritual. Gimana mungkin dia punya jiwa pejuang suci spiritual? Bunda Suci, manusia tiada tanding. Kamu memang gak punya hati. Nak, bicara. Kamu apa sih? Berani ngomong sesuka hati di hadapanku. Coba aja. Bertahun-tahun, 500 tahun, 800 tahun, atau 1000 tahun, pernah muncul dewa gak? Kamu mau apa? Aku gak mau apa-apa. Aku cuma mau kamu mati. Haotian. Haotian. Bangkit tingkat 5. Mutasi kekuatan naik ke tingkat 6.
Potensi luar biasa. Mau jadi muridku. Bisa melukai 3 musuh besar Master Xuan Kong sekaligus. Orang ini pasti punya kekuatan luar biasa. Murid yang baik. Xiao Haotian. Hormat, guru. Hahaha baiklah. Nanti aku yang tangani orang ini. Kamu ulangi untuk jadi muridku. Gak usah bawa-bawa hadiah. Berlutut. Lututnya keras. Aku mau lihat kamu kuat berlutut sampai berapa lama. Aku berlutut ke langit untukmu. Berlutut sampai mati di tanah. Kamu ini kayak apa sih? Aku berlutut. Minuman enak, ini aku suruh kamu mati. Ya, bunuh dia. Aku sudah pecahkan Jue Kue, terus. Bangkit jiwa pejuang tingkat atas, terus. Tetap tak terhindarkan mati. Kan tadi kamu sombong banget. Coba sombong lagi, aku mau lihat. Kamu ngapain? Adik perempuanmu memang menarik ya? Haha, sekaligus cantik banget. Aku sampai agak cemburu. Jangan, aku hari ini di depan semua orang. Akan mengurus adik perempuanmu. Yang mulia. Lepaskan adik perempuanku. Lepaskan adik perempuanku. Baiklah, berlututlah. Berlutut dan minta padaku dengan manis. Gadis ini benar-benar punya semangat Aku tidak punya kesabaran. Ini adalah tanganmu. Aku adalah pewaris tertinggi dunia bawah Beiming. Meskipun kamu sebutir semut ini bisa menyentuhku. Aku adalah tetua agama 9 langit Lingshan. Kamu mengakui aku sebagai tetua agama 9 langit. Mungkin aku dulu membunuh terlalu sedikit. Sudah lupa ya? Aku adalah ketua generasi ke-9243 dari Sekte Shen Xiao. Bei Mingsui, apakah kamu bersedia jadi muridku? Aku ingin mengurus urusanmu. Bisa. Tapi mereka harus mati. Bisa. Sudah dipikirkan. Agama 9 langit adalah agama terbesar di dunia. Kamu membunuh anggota agama kami. Pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan agama. Melawan kamu, Shen Xiaodong, sampai mati atau menang. Hahaha. Aku sudah dengar ini lebih dari 10 kali. Baiklah, kamu bisa tenang untuk mati sekarang. Ingin aku mati ya? Berhayal saja, tidak ada yang senang. Yu Chen. Tidak lama lagi, aku akan sejajar dengan Jenderal Dewa. Membuat garis keturunan Sekte Shen Xiao, kamu punah. Tidak kusangka kamu malah menguasai teknik ini. Tapi kalau ketemu aku lagi, kamu sudah tidak akan beruntung lagi. King Ning. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gimana rasanya? Terima kasih, senior. Apakah kamu mau jadi muridku dari Sekte Shen Xiao? Jika kamu menjadi muridku, aku bisa membuatnya pulih seperti semula. Apa yang Anda katakan benar? Aku Bei Mingxuan selalu menepati janji. Murid Xiao Yi, melapor kepada guru. Hahaha, bagus sekali. Hahaha. Ayo cepat. Cepat bangun, serius. Kamu, Xiao Yi, adalah muridku dari Sekte Shen Xiao. Hahaha. Menarik. Sepertinya akan muncul talenta luar biasa di Sekte Shen Xiao. Sepertinya aku harus kembali menyendiri dan berlatih.
Guru, bagaimana kondisi adik perempuanku? Lukanya sudah stabil. Tapi untuk membuatnya bicara, itu agak sulit. Karena racun sudah menyebar ke meridian tenggorokan. Hampir semua. Kalau mudah saja melepaskannya. Kamu bilang apa? Jangan buru-buru dulu ya. Cara ini ada kok. Tapi itu tergantung kemampuanmu sendiri. Asal kamu bisa menyelamatkan adikku. Aku rela melewati gunung berapi dan neraka sekalipun. Asal kamu bisa menyelamatkan adikku. Aku rela melewati gunung berapi dan neraka sekalipun. Kamu pernah dengar jalan menuju langit? Tidak ada jalan menuju langit itu. Itu adalah sebuah rahasia ajaib di benua Jiutian. Di dalam rahasia itu, ada banyak kesempatan dan keberuntungan. Tapi kalau mau masuk, kamu harus bangkitkan setidaknya roh pejuang tingkat 5 ke atas. Dan usia tulang di bawah 20 tahun. Di jalan menuju langit ini, hanya orang jenius yang bisa menyelamatkan adikmu. Jalan menuju langit ada di mana? Aku akan pergi sekarang juga. Jangan buru-buru dulu ya. Jalan menuju langit baru akan dibuka sebulan lagi. Dalam waktu sebulan ini, aku akan mengajarkanmu 7 metode Shen Xiao. Dan kamu harus benar-benar menguasainya. Karena kalau sudah masuk jalan menuju langit, kamu akan menghadapi pengejaran dari semua sekte papan atas di dunia. Semua sekte papan atas akan memburumu. Mereka takut cabang Shen Xiao ku bangkit lagi. Karena ribuan tahun lalu, seluruh benua Jiutian menjunjung tinggi Shen Xiao ku. Setelah itu, leluhur Shen Xiao memimpin seluruh suku Shen Xiao, membangun jalan menuju langit. Pertarungan waktu itu sangat brutal. Tapi yang tidak disangka, agama Shen Tian Jiutian membawa segerombolan bajingan, malah menyelinap masuk saat situasi kacau, merebut warisan kami, membantai sekte kami. Sehingga cabang Shen Xiao mulai merosot. Untungnya leluhur Shen Xiao meninggalkan sebersih roh suci, melindungi 2 murid. Sehingga warisan tidak putus. Sejak saat itu cabang Shen Xiao hanya diwariskan secara tunggal. Hingga ditemukan sosok aneh dari Wushan yang memiliki roh pejuang suci. Aku juga karena alasan inilah. Hong Zhenshan ingin membunuhmu. Tapi meskipun dia sangat berani, dia tidak berani sembarangan masuk sini. ah, ada orang datang. Si tua aneh itu bawa bocah cowok atau cewek dari mana ya? Sakit. Kamu berani sekali. Berani mengintip rahasia roh pejuang suci. Benar-benar cari mati. Roh pejuang suci apaan? Ah ini, benarkah itu roh pejuang suci? Guru Tang Tua. Roh pejuang suci yang hidup. Yang langka sekali muncul dalam 100 tahun. Benar-benar sudah dibeli roh itu. Sekarang dia ya, tapi kamu adik seperguruan. Jangan pukul terus nanti jadi bodoh. Mulai sekarang kamu adalah adik seperguruanku. Kalau ada apa-apa kakak akan dukung kamu. Ah kakak, halo. Roro, kamu dulu saja ke tempat meditasi. Jalan menuju langit segera akan terbuka. Jangan pergi. Ayo sudah tahu. Tidak boleh pergi tugas jauh. Salah sedikit bisa mati. Ini adalah kesempatan terakhir sekte Shen Xiao. Xiao Yi. Guru, Anda duduk bersila itu. Memanggil naga. Kamu akan berlatih di sini selama sebulan. Aku akan membukakan jalan menuju langit untukmu. Selain mendapatkan warisan Shen Xiao dariku, aku juga berharap kamu dapat meraih posisi papan dewa di jalan menuju langit. Ternyata dalam waktu sesingkat itu, sudah bisa menyerap Satria Shen Xiao. Dulu aku butuh waktu setengah tahun baru bisa mulai menyerapnya. Anak ini memang layak disebut benda suci. Jika hanya ada jalan menuju langit.
Tidak heran dia anak luar biasa dengan jiwa tempur Raja Suci. Dulu aku juga butuh waktu 100 tahun. Baru bisa benar-benar menaklukkan batu ajaib Shen Xiao. Baik. Aku akan membawamu masuk ke jalan menuju langit sekarang juga. Saat di jalan menuju langit, kamu harus patuh. Jangan lari-lari sembarangan. Kalau ada apa-apa, cari kakak saja. Kakak akan melindungimu. Kalau begitu, terima kasih banyak kakak. Kalian ini akan bertemu dengan para jenius dari seluruh sekte teratas di dunia. Berkumpulnya para jenius. Tapi karena sifat khusus jalan menuju langit, kekuatan mereka akan dipaksa turun ke tingkat jiji. Guru, aku serahkan Xingling padamu. Tenang saja, guru akan menjaga adik seperguruan dengan baik. Siapa yang berani ganggu dia, aku akan hancurkan kepalanya. Ayo pergi. Masa depan Shen Xiao ada di tanganmu. Adik seperguruan, buah berkah ini bagus. Bisa membantu menyembuhkan luka adik King Yun. Aku akan ambil dulu ya. Gerakmu bagus ya. Tidak heran kamu murid sekte Shen Xiao. Kamu siapa? Kenalkan diri dulu. Aku Bai Chen, murid menara takdir, melayani Bai Zong, atas perintah Tuan. Kuberi kamu kebahagiaan. Aku Bai Feng Zong, murid menara takdir, atas perintah pintu. Kuberi kamu kebahagiaan. Sekali sahabat baru bertemu yang seperti ini. Memiliki sedikit kemampuan. Sayangnya belum cukup. Kalau mau hina diri, kembali saja ke sekte. Berani ganggu adik seperguruanku. Akan kubunuh adik sepergurumu. Gimana? Kakak senior, aku hebat kan? Memang hebat. Kamu siapa? Hei, aku tanya, otak kamu ada masalah ya? Aku udah manggil dia adik senior. Loh, kalau bukan dia, siapa lagi? Bagus. Balas dendammu sudah aku catat. Masih mau kabur? Ya, kamu. Pergi dulu, adik kecil. Kita pergi ke jalan menuju surga, ya. Mulai. 1. Wah, putus. Keluar sini. Kamu berani datang ke tempat rahasia ini? Ya, kamu benar-benar berani datang ke tempat rahasia ini. Malah bawa cewek cantik lagi buat nemenin. Gak nyangka. Xiao Yi, kamu jago banget deketin si rubah kecil itu. Ya, kalau kamu ngomong lagi, aku pecahin kepalamu. Dasar anak nakal, kamu belum ngerti situasinya sekarang. Asal kakak Hao Tian bilang, kalian semua bakal mati. Cukup. Xiao Yi, aku gak mau buang waktu sama kamu. Kalau kamu sekarang mau patuh, berlutut, dan menyerahin kekuatanmu, aku bisa pertimbangkan buat ngasih ampun. Kalau enggak gimana? Kamu bahkan gak bakal tahu gimana caranya kalian mati. Kalau enggak gimana? Kalau enggak, kalian bakal mati dengan cara yang gak jelas. Kamu juga ikut datang, ya. Kamu bisa datang. Dia adalah putra suci Zhang Lingxi dari agama 9 langit. Juara 3 dalam daftar Qianlong, si jagoan. Daftar Qianlong itu apa? Daftar 150 jagoan terbaik di seluruh benua 9 langit. Semakin tinggi peringkatnya, semakin mengerikan kekuatannya. Dan dia juga yang memusnahkan 6 kerajaan, dengan nyawa jutaan rakyat, untuk menjadi putra suci tertinggi. Sekarang kalian cuma punya 2 pilihan. 1. Tunduk pada agama 9 langit kami. 2. Langsung aku kirim kalian pulang ke akhirat, pilih salah satu. Pilihan ketiga. Aku pilih pilihan ketiga. Keras kepala, Xiao Haotian. Kakak senior, aku yang akan maju. Baik. Hati-hati. Haotian, kamu gimana? Gak apa-apa. Mau kabur? Kejar. Putra Suci, daftar dewa menuju surga akan segera dibuka. Kita harus naik ke gunung. Tenang, selama anak ini belum mati. Putra Suci ini juga gak bakal tenang.
Bukannya cuma jiwa pejuang suci biasa. Agama Sembilan Langit adalah agama terbesar di dunia. Masa takut sama anak bau kencur itu? Anak bau kencur. Kalian tahu nggak, anak bau kencur itu, ribuan tahun lalu pernah mengalahkan dewa besar dari agama Sembilan Langit kami. Kamu bilang apa? Ribuan tahun lalu, sang guru tua menyuruh Imam Agung meramal nasib agama Langit Sembilan. Akhirnya Imam Agung memberitahuku, dinasti besar Riau Timur telah mengambil alih kota Batu Hitam di bawah aku. Akan muncul seorang jenius yang terbangun dengan roh tempur suci tingkat tinggi. Anak ini adalah alasan kehancuran keluargaku. Itulah mengapa guru tua Hong datang mencariku. Tapi kali ini, aku benar-benar tidak menyangka Jiu Longshuan juga muncul. Artinya anak ini kelak akan memusnahkan agama Langit Sembilan. Makanya perjalanan ke langit kali ini penuh rintangan besar. Hanya untuk membunuh dia seorang saja. Makanya perjalanan ke langit kali ini penuh rintangan besar. Hanya untuk membunuh dia seorang saja. Sekarang kalian tahu kenapa tidak perlu terburu-buru, kan? Putra Suci, bagaimana kalau Anda yang naik ke papan dewa? Aku akan mengejar dan membunuh bangkai itu. Xiao Yi itu bangsat. Kamu ini siapa sih? Iya. Aku salah. Aku salah. Sudahlah. Buat siapa sih ini? Pergi selama 1 jam. Aku harus lihat jasad Xiao Yi. Kalau tidak kau. Kamu cepat pergi. Kalau tidak aku akan dorong kamu. Tunggu di sini dulu. Naga suci akan segera terbuka. Pergi ke tempat adikmu untuk menyembuhkan lukamu. Hang. Mencariku ya? Aku memang sedang mencarimu. Patahkan. Patahkan. Baru beberapa jurus, tidak kusangka. Kekuatanmu berkembang begitu cepat, tapi belum cukup. Bisa kulihat, tenagamu sudah bertambah. Sekarang aku ingin membunuhmu. Pemimpin regu. Coba saja, aku akan ambil kepala anjingmu sekarang juga. Huhu. Sudah kuasai 7 jurus sakti. Baru sebentar, masih jurus kedua. Tak ada yang berani menghalangiku ke jalan langit. Kamu terlalu meremehkanku. Aku mungkin orang pertama yang sampai harus pakai ilmu rahasia. Lei Xiao generasi ketiga. Kembalikan asal. Salju, Lei Sha generasi ketiga. Mati. Ahahaha. Mau bunuh aku? Kamu gak sayang pacarmu itu? Atau kamu memang gak butuh? Dorongan Xiao Qingling si bajingan kecil itu. Bilang ke adik di mana mulainya. Bilang ke adik di mana mulainya, aku kasih tahu. Di Putra Suci itu. Kamu tanya sama Putra Suci saja. Kalau kamu bunuh dia. Kayaknya Youyu benar-benar mati. Sang Lingzi, kamu sebagai Putra Suci agama. Berani sekali kamu menjebak seniorku. Sungguh memalukan. Terus apa? Aku akan jujur padamu. Kalau memang terkena racunku, Meski dia punya pelindung jantung Shen Xiao. kamu juga bakal mati. Sebenarnya kamu siapa? Hahaha. Aku, Xiao Yi, Putra Suci. Aku beri kamu 1 kesempatan. Kamu tak perlu. Sabar dulu. Asalkan kamu bebaskan aku. Aku akan berikan obat penawarnya untuk menyelamatkan seniormu. Kenapa aku harus percaya padamu? Tidak ada pilihan lain. Di dunia ini, selain aku, tak ada yang bisa membuat penawar. Kecuali kamu pergi ke daftar dewa dan dapatkan bahan langka surga dan bumi. Tapi itu bakal jadi seniorku. Letnan, tolong. Letnan, tolong. Xiao Yu. Kamu harus pikir baik-baik. Kalau pedang ini terus turun, Youyu mungkin benar-benar tamat. Berikan obat penawarnya padaku. Bebaskan dulu orangnya. Aku tak punya pilihan.
Berikan obatnya, kalau mau obatnya. Baiklah, aku sang putra suci akan berikan. Pergi ke daftar rahasia langit dan ambil sendiri. Hahaha. Daftar dewa dibuka. Aku akan lihat daftar dewa sekarang. Mau pergi? Nggak semudah itu. Kamu benar-benar berani ikut aku. Gak takut mati ya? Hari ini kalau gak dapat obatnya, aku pasti akan potong kepalamu. Hahaha. Kamu ini otaknya nggak normal ya? Malah jadi nggak bisa ngomong. Cuma kamu yang bisa tebas kepala putra suci ini. Saat aku dapatkan obat penyembuh dan selamatkan seniorku. Itulah hari di mana kamu, Zhang Lingzi, akan mati di bawah tanah. Siap. Mau naik tangga dewa harus dapat bahan langkah surga dan bumi. Aku, putra suci, beri kamu kesempatan ini. Langkahi mereka. Aku akan biarkan kamu masuk. Anak setan generasi kedua. Sialan. Sialan. Sekali perlawanan. Cepat selesai. Aku, putra suci, mau lawan Kate sekarang. Kalau molor, mati. Xiao Yi, jangan berontak lagi. Hari ini, walaupun Raja Langit datang, juga gak bisa selamatkan kamu. Xiao Yi, kamu anak haram. Setelah kamu mati, aku akan kirim adik perempuanmu ke rumah bordil. Aku akan perlahan menyiksa kamu sampai mati. Cari mati. Begitu banyak orang ganggu satu murid baru Shen Xiao. Kalian sungguh nggak punya malu. Li Hanjiang, bukankah ini Li Hanjiang peringkat 2 di daftar Qianlong? Bukankah dia harusnya sedang menyepi? Kok bisa sampai di jalan menuju surga ini? Anak ini pasti dari daftar dewa. Urusan dengan ikan kecil di sini serahkan saja padaku. Kamu adalah... Suruh pergi ya pergi saja. Jangan sok ribet. Angkat gelas buat aku. Mau puas dulu tanya kami nggak? Sekelompok ikan kecil berani sok jago sama aku. Gak nyangka bisa ketemu di sini. Kamu saja bisa datang. Kenapa aku nggak boleh? Waktu Li Hanjiang bertarung di daftar Jinlong 3 tahun lalu, aku sudah ingin bertarung sama kamu. Tapi belum ada kesempatan. Sekarang biar aku lihat seberapa kuat kamu sebenarnya. Hahaha. Kekuatan maskulin yang kuat. Setidaknya sudah mencapai tingkat 8. Jangan berhenti. Aku buka jalan dengan 9 pedang untukmu. Berani halang-halangi, mati. Jangan berhenti. Aku buka jalan dengan 9 pedang untukmu. Berani halang-halangi, mati. Shen Xiao 20. Qin Xiangyue, kamu menyedot tenaga spiritual banyak orang. Sekarang cuma buat ngatain anak muda. Yang dapat prasasti penghargaan. Diberkati langit. Siapa bilang yang diberkati langit itu bukan setan? Yang menghinaku, mati. Blokir dia untuk sang leluhurku. Mau halang-halangi dia? Harus tanya aku dulu. Li Hanjiang, Xiao Yi sebenarnya kasih kamu apa? Sampai kamu mau bantu dia segitunya. Kamu nggak takut ilmu laut dewa kamu bisa punah. Mau punah juga kalian harus punya kekuatan dulu. Dulu Senior Beiming pernah menyelamatkan guru saya. Hari ini saya datang atas perintah guru saya membalas budi. Ngapain masih buang waktu ngomong? Ayo gabung tekan dia bersama-sama. Mutiara sekecil ini mau tanding sama bulan purnama. Hari ini biar kalian lihat. Pewarisan pedang Dewa Li Hanjiang.
Hari ini biar kalian lihat pewarisan pedang Dewa Li Hanjiang. Hancurkan untukku. Sudah bertahun-tahun, belum pernah sepuas ini. Memang layak daftar Qianlong. 1 nomor 6, 1 nomor 7. Kalau kalian kerjasama memang susah lawan. Li Hanjiang kalau begini terus, kita cuma bisa sama-sama rugi. Nanti pondasi kita juga kena dampaknya. Nanti pondasi kita juga rusak. Begitu buat kamu nggak sepadan. Pondasi rusak. Kamu terlalu membanggakan dirimu sendiri. Tunggu dulu, mereka berdua hampir masuk daftar dewa. Mending kita berhenti dulu bagaimana? Semakin dekat ke prasasti, tekanan prasasti semakin kuat. Anak ini bisa tahan 10 kali VR sama seperti Zhang Lingzi. Tahan 10 kali VR. Sejak kecil belajar sekte surgawi 9 langit, menyerap banyak bakat. Sekarang sudah menguasai keahlian ilahi tingkat apa? Anak ini cuma pengembara biasa. Kenapa? Kenapa? Kamu dibandingin sama aku. Aku nggak bisa berhenti. Aku harus mengumumkan peradaban. Aku harus dapatkan harta langit dan bumi. Keberuntungan masih menungguku. Masih menungguku. Aku nggak bisa cuma menyerah begitu saja. Bisa membuat mutiara langit bangkit, nggak sembarangan. Walau aku nggak mau mengakuinya, tapi kamu memang anak pertama yang kumiliki selama sejuta tahun. Anomali yang luar biasa. Ya sudah, kalau sudah sampai di sini. Aku akan berikan kamu sebuah jodoh. Nama tercatat di papan kehormatan Jalan Langit. Pemuda berbakat luar biasa ini tak mungkin. Hanya orang suci yang punya potensi seperti ini. Anak ini ternyata punya bakat orang suci. Makanya si kakek tua itu berusaha banget melindunginya. Ternyata begitu. Nggak mungkin, selama 9 hari, benua ini sudah puluhan ribu tahun. Belum pernah muncul orang dengan sifat orang suci yang menakutkan. Anak ini datang dari desa kecil, tapi bisa punya pandangan sehebat ini. Potensi orang suci. Makanya, kenapa Imam Agung bisa meninggal 1000 tahun lalu? Potensi orang suci. Nggak mungkin. Sampah. Gimana bisa punya potensi orang suci? Jangan-jangan aku salah. Tidak, aku nggak mungkin salah. Bangkitkan potensi orang suci. Jadi gimana? Banyak bakat di sini. Aku nggak percaya Tuhan bisa lancar melewati jalan langit. Orang suci turun ke dunia. Papan kehormatan mengalirkan awan memberi pedang suci. Tanya langit dan langit ilahi tak tertandingi. Harta langit dan bumi. Buah buru mutiara. Ternyata obat kuno purba. Aku, Xiao Yi, hanya akan berperang mati-matian dengan sekte Dewata Langit 9. Kalau sekte lain masih ingin jadi musuhku. Jangan salahkan aku. Cukup, bocah. Aku, putra suci ini, kasih kamu kesempatan hidup. Tapi kamu harus tinggalkan benda suci itu. Kalau tidak, kamu harus mati. Kalau mau bunuh aku, coba saja. Jangan kira kamu dapat benda suci. Bisa lawan aku. Lihat dirimu sendiri. Kamu kira hari ini bisa melewati jalan langit. Lihat dirimu sendiri. Kamu kira bisa melewati jalan langit. Hahaha. Mereka adalah 3 jenius luar biasa lain dari agama Dewa Jiutian, Hei Sui Lei Wudao, Lu Fengxian. Walau 3 orang ini tidak masuk daftar Qianlong, tapi cukup untuk masuk 10 besar daftar Qianlong. Hari ini ketiga orang ini hadir. Xiao Yi hari ini pasti mati tanpa ragu. Meski dia didukung Li Hanjiang, bagaimanapun juga, tetap saja harus mati. Jiwa tempur kelas suci, bakat suci. Selama dia belum mati, agama Dewa Jiutian tidak akan tenang makan dan tidurnya. Biarkan dia mati. Biarkan binatang itu mati. Aku ingin melihat sendiri binatang itu hidup sengsara seperti mati. Sepertinya kalian sudah siap mati.
Tahun depan hari ini akan jadi hari penghormatan. Pedang di tanganku. Bertindaklah. Hati-hati. Ini yang kalian sebut jenius. Ternyata hanya dengan satu jurus membunuh Lu Fengxian. Hari ini tidak dibunuh. Suatu saat nanti pasti akan jadi bencana. Berani membunuh Fengxian. Aku pastikan kamu mati tanpa kuburan. Teman-temannya maju cepat. Tidurkan dia. Tidurkan dia. Bunuh dia. 3. Aku mati, kunci nyawaku. Jadi manusia itu. 40 kecil. Hancurkan jiwa. Hitam, hati-hati. Hitam, hati-hati. Dua, bagaimana mungkin kamu sekuat ini? 10 kali kekuatan dewa membersihkan otot dan tulang belakangnya. Ditambah lagi kekuatannya sudah berkembang. Jadi sangat kuat. Kamu tahan dia. Serang untuk memberi aku waktu. Taruhkan nyawamu. Hancurkan 9 tian. Benar-benar mati? Bantu aku. Masih ada yang mau bunuh aku. Xiao Yin. Kamu mau apa? Sangat sederhana. Bunuh kamu. Aku murid langsung dari tetua agama Dewa Jiutian. Kamu tidak bisa membunuh aku. Tidak bisa membunuh. Kalau kamu bunuh aku, agama Dewa Jiutian tidak akan membiarkanmu hidup. Sialan. Kamu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku tunanganmu loh. Demi kenangan kita dulu. Tolong jangan bunuh aku ya. Aku bisa jadi budakmu. Semua ini karena Xiao Haotian. Ya, semua dipaksa oleh bajingan Xiao Haotian itu. Ya, kamu cuma punya waktu 1 menit. Ah, Masih berani sebut kamu bajingan. Hancurkan tubuhmu berkeping-keping. Aku ingin menghancurkan tubuhmu berkeping-keping. aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik ke depannya. Aku akan benar-benar memperlakukan King Ling dengan baik ke depannya. King Ling. Kamu masih berani menyebut King Ling. Dulu kamu yang menggali matanya sendiri. Aku akan menguliti kamu sampai tulang. Xiao Yu, kakak Xiao Yu, kakak Xiao Yu, jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Katakan di mana mata kembar Xingling. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Heh, heh. Itu Nangong Chen. Dia juga datang. Orang-orang di belakangnya adalah ahli papan Qianlong. Dia datang untuk apa? Apa dia juga mengincar Xiao Yi? Aku beri kamu 3 napas waktu. Berlutut dan serahkan warisan, kalau tidak. Berani-beraninya kamu tidak hormat pada Tuan Nangong. Kamu ingin mati ya? Membunuhku di depan mataku. Apa kamu tidak terlalu memandang rendah aku? Kamu kira kamu siapa? Biarkan aku. Nak, aku sangat menghargai keberanianmu. Berani ngomong seperti itu padaku. Jangan banyak omong. Ayolah, maju. Kalau begitu aku akan mempermudah kamu. Tunggu dulu. Lepaskan dia, aku akan setuju apapun syaratmu. Han Jiang, kamu membuatku sulit. Sang Lingzi mengirimku, tapi aku bayar mahal. Dia memberimu apa? Aku beri 2 kali lipat. Kalau begitu kamu benar-benar serius. Ini berisi.
Apa itu mata kembar yang bisa mengendalikan kekuatan alam semesta? Katanya yang memilikinya bisa jadi penguasa alam semesta. Dan itu baru setengah langkah menjadi suci. Kembalikan mata kembar saudariku padaku. Kembalikan mata kembar saudariku padaku. Kamu juga menginginkan mata kembar ini. Itu mata saudariku. Kembalikan, aku bisa memaafkanmu. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa sekarang? Kamu benar-benar mau bertarung denganku. Jangan gegabah, kamu bukan tandingannya sekarang. Tenang, urusan ini serahkan padaku, Nangong. Kamu serahkan wormhole padaku. Aku akan berikan tombak pusaka Istana Dewa Laut sebagai gantinya. Kamu pasti tahu asal-usulnya. Benarkah? Benar. Maaf ya. Kalau begitu jangan salahkan aku tak sopan. Kalau kamu mau bertarung denganku. Mungkin aku sudah lama tidak bertindak. Banyak orang sudah lupa siapa aku. Mungkin aku sudah lama tidak bertindak. Banyak orang sudah lupa siapa aku. Dengan hanya satu jari, aku membuat Li Hanjiang terluka parah dan pingsan. Itulah kekuatan peringkat pertama papan Qianlong. Bahkan Li Hanjiang yang berada di peringkat kedua dalam daftar pun sama sekali tak berkutik. Nangong Chen mendapatkan warisan dari orang suci kuno. Memiliki kesempatan tertinggi. Tidak heran dia memiliki kekuatan seperti itu. Lihatlah ini. Inilah nasib siapapun yang melawan aku, Nangong Chen. Aku hanya menggunakan satu jari. Dia, Li Hanjiang, langsung lenyap. Terakhir, aku beri kamu satu kesempatan. Berlutut dan kembalikan barang itu. Berhayal saja. Xie Cheng, peringkat 93 daftar Qianlong. Xi Jin, peringkat 42 daftar Qianlong. Gan Qingfan, peringkat 53 daftar Qianlong. Tianyi, peringkat 36 daftar Qianlong. Zhang Yi, peringkat 37 daftar Qianlong. Berisik. Yuan. Serang bersama. Serang bersama. Putaran galaksi. Memang benar, suku Shen Xiao. Hanya dengan satu serangan, prajurit Shen Xiao sudah sangat hebat. Memang kekhawatiran Sekte Sembilan Langit itu beralasan. Kekuatanmu cukup bagus. Bakatmu juga lumayan. Tapi sayangnya, hari ini kamu pasti mati di sini. Baiklah, pulang dan mati. Potong dia. Tidak mungkin. Nangong Chen kan mendapatkan warisan kuno. Tidak mungkin dia mudah dikalahkan seperti itu. Orang yang berasal dari pegunungan ini ternyata bisa menghancurkan Nangong Chen hanya dengan satu serangan. Nangong Chen adalah salah satu ahli top generasi muda. Anak muda itu cukup lihai. Sampai-sampai kalung Gio Putri Suci kami pun dia robek. Kalau tidak, aku benar-benar mati oleh tanganmu. Tapi itu tadi adalah serangan terkuatmu. Namun harga yang harus kamu bayar adalah nyawamu. Kalau berani, silakan hajar aku. Kamu adalah senior pertama yang membuatku harus menggunakan roh tempur. Tapi kamu juga yang terakhir. Sekarang bersiaplah untuk mati. Mati siapapun yang mati. Siap. Nangong Chen mulai serius. Dia sudah mengerahkan roh tempurnya. Dulu saat pertarungan daftar Qianlong, tidak ada yang bisa membuat Nangong Chen menggunakan roh tempur. Tapi sekarang anak ini berhasil memaksa Nangong Chen menggunakan roh tempur. Walau harus mati, itu sudah cukup membanggakan. Ini wilayah kekuasaanku. Di wilayahku ini. Nyawa kalian semua ada di tanganku dengan mudah. Sudah paham? Ini sih kelihatannya tidak terlalu hebat. Kalau begitu coba saja. Aku suka melihat mangsa berjuang. Katakan, kamu mau mati bagaimana? Katakan, kamu mau mati bagaimana? Akan kuabulkan. Aku. Ah, benar-benar tidak tahu diri. Ah. Potensi orang suci. Roh tempur tingkat suci.
Kamu jadilah hambaku saja. Dan roh juangmu akan ditelan oleh roh juangku. Mengerti. Roh juangku bisa menelan roh juang lain. Roh juangmu adalah tubuh suci. Dan jika aku menelan roh juangmu, roh juangku juga akan menjadi tubuh suci. Selesai, sayangnya, semua keberuntungan ini menjadi milik Nangong Ping. Ingin menelan mutiara langit, kamu juga pantas. Siapa yang bicara? Yang punya mutiara langit. Xuan Huang Hunzi, Yin yang berbalik arah. Yang pertama adalah Kun Han Suo. Apa? Siapa yang tadi menyerang? Di hadapan aura itu, aku merasa seperti semut kecil. Aura yang begitu mengerikan. Bahkan guru besar pun belum pernah memberiku aura seperti itu. Sungguh tak kusangka. Bahkan Long Gong Chen pun kalah. Anak ini benar-benar beruntung. Tapi tidak berlebihan. Hahaha. Tak kusangka kamu ternyata sehebat ini. Karena Nangong bahkan mati di tanganmu. Hahaha. Tak kusangka pemenang akhirnya adalah aku sendiri. Kamu bisa mewarisi teknik roh Shen Xiaoran. Ada masalah. Ini adalah Shen Xiao milikku seluruhnya. Jika bukan dalam keadaan hidup mati terdesak, jangan pernah digunakan. Kalau tidak, akan melukai roh juangmu secara permanen dan tak bisa diperbaiki. Akhirnya benda ini jatuh ke tanganku. Hahaha, anak muda, mata ganda juga sebuah kehebatan. Warisan dan senjata suci yang kamu pegang sebentar lagi akan. Hahaha. Apa yang jadi milikmu? Kamu bilang apa yang jadi milikmu? Ini adalah teknik Shen Xiaoran yang suci. Menggunakan metode rahasia ini, apa kamu tidak takut jiwamu hancur? Ah, toh kamu juga tak perlu tahu. Karena sebentar lagi kamu akan jadi mayat. Sini. Aku, Xiao Liu. Balas serang. Ini memaksaku. Untuk kehilangan apa? Orang pertama. Tembakan pertama akan mengambil nyawamu. Silakan. Tidak mungkin. Sheng Shengzi. Kamu mau melakukan apa? Xiao Yi sekarang sudah lemah tak berdaya. Kalau tidak segera bertindak, dia akan melarikan diri. Kalau tidak segera bertindak, dia akan melarikan diri. Siapa yang berani maju akan mati. Jangan pura-pura, Xiao Yi. Kamu sekarang terluka parah. Kalau kita bekerja sama menyerang, kamu pasti mati tanpa ragu. Kalau kamu tahu diri, cepat serahkan harta karun itu. Terutama yang bermata dua. Kalau tidak, coba saja kalian. Jangan sok hebat di depan kami. Kalau kamu memang gak tahu terima kasih, maka aku gak akan segan-segan. Mati dengan tenang. Terimalah kematianmu. Semua akan mati. Kamu tahu nggak apa yang sedang kamu lakukan? Mereka semua adalah jagoan papan Qianlong. Kalau kamu bunuh mereka semua, sama saja kamu musuhin kekuatan di belakang mereka. Mereka yang mulai duluan. Mati dengan penyesalan. Soal perguruan di belakang mereka. Kalau Xiao Yu takut. Kali ini benar-benar nyaris mati. Tapi, untungnya kita berhasil merebut kembali kepala King Ning dan harta langit yang berharga.
Sekarang kita bisa pulang, kan? Usahakan semaksimal mungkin. Ini di mana? Wah, kamu sudah bangun. Boleh tahu, kamu siapa? Namaku Qi Yuan. Hari itu aku sedang naik gunung mencari obat, lalu melihat kamu pingsan. Jadi aku bawa kamu pulang. Tapi nggak nyangka kamu pingsan sampai lebih dari sebulan. Pingsan selama ini. Ya, selama sebulan ini, aku terus memberimu minum ramuan ini. Sudah ada cewek tua nih. Nona, ada kabar buruk. Keluarga Su datang lagi. Kepala keluarga sampai luka parah. Kamu bilang apa? Cepat pergi cek ke sana. Tenaga sepertinya sudah pulih 80%. Sepertinya tubuh ini yang pernah terkena harta suci. Memang kemampuan pemulihannya kuat banget. Barang tua, hari ini aku beri kamu kesempatan terakhir. Serahkan gadis kecil Qi Yuan padaku. Dan berikan barang yang aku minta. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Qi di Tianfeng City hilang. Yuan adalah satu-satunya putriku. Dia permata di telapak tanganku. Kalau kamu mau harta berharga keluarga Qi itu, kamu harus membunuh aku dulu, barang tua. Aku akan memastikan keluarga Qi tidak tersisa satupun. Pelayan sudah datang. Barang tua, katakan apa yang kamu inginkan. Kamu mau apa? Apa kamu kira aku, Qi Zhenghua, mudah diintimidasi? Orang-orang, maju. Dengan kemampuan segini aja, masih berani nongkrong di sini. Apa kamu merasa hidupmu terlalu panjang? Barang tua, aku tanyakan sekali lagi. Apakah kamu serahkan orang dan barang itu atau tidak? Berani-beraninya ingin membunuhku. Berhenti. Ayah Suning. Cepat lepaskan ayahku. Yuyan, sudah lama tidak bertemu, kamu makin cantik saja. Lepaskan ayahmu. Baiklah, kita lihat bagaimana kamu beraksi. Asal kamu mau lepaskan ayahku. Ayah, apapun yang kamu bilang, aku setuju. Hehehe. Aku akan menjadikanmu putriku. Si kecil di keluargamu dipanggil. Mati. Mati? Yuer tidak boleh setuju padanya. Kalau kamu setuju padanya, aku tidak akan mengakui kamu sebagai putriku. Asal kamu mau lepaskan ayahku. Apapun yang kamu minta, aku setuju. Yuer, kamu bingung. Kamu benar-benar bingung. Sujudlah. Hahaha. Wah. Wah. Sialan. Kamu ini apa sih? Melapor apa? Aku bisa memberimu nyawa. Kalau tidak, sedang bicara sama siapa? Hei, kamu masih punya hati nurani nggak? Nona ini sudah menyelamatkan nyawamu. Kamu tahu akibatnya kalau berurusan dengan keluarga Su. Justru karena Nonaki sudah menyelamatkan nyawaku. Makanya aku bertindak hari ini. Pelayan Lu, berikan benda yang tidak tahu diri ini padaku. X. Pelayan Su. Pelayan ini adalah ahli pengumpul energi dari kota Tianfeng. Tapi malah dibuat pingsan dengan satu tamparan oleh anak muda ini. Ini hebat banget. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu sendiri tidak menghargainya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Guruku adalah penguasa kota Dianfeng. Nonaki, harap tunggu sebentar. Mulai hari ini, kota Dianfeng ada di... Kamu siapa? Berani menyerang Tuan Su? Hahaha.
Benar-benar susah cari yang seperti ini. Tapi dapatnya malah gampang banget. Tidak disangka, Xiao Yi yang diburu oleh banyak kekuatan, ternyata muncul di kota kecil Tianfeng ini. Benar-benar mengejutkan. Kamu siapa? Raja Api, Wang Lai. Kamu tadi bilang aku diburu. Di jalan menuju surga, hampir membantai seluruh daftar naga tersembunyi, jenius langit. Bukankah seharusnya dihukum oleh semua sekte dunia? Ah, ini bukan jalan menuju surga. Membunuhmu mudah seperti membalikan telapak tangan. Tapi, aku lihat penampilanmu di jalan menuju surga cukup bagus. Aku putuskan memanggil pengawal penguasa kota untuk mengantarkanmu pergi. Cuma dengan aku. Kalau di jalan langit. Aku lihat kamu lari sejauh apa. Lari sejauh mungkin. Tapi ini bukan jalan langit. Dan kekuatanku ada di bumi. Jadi kamu paham sekarang kan? Di atas Kaisar Langit, aku juga bisa satu pedang membunuhmu. Bocah, kamu berani bunuh Wang Lai juga. Sebenarnya siapa yang kasih kamu keberanian? Dia mau bunuh aku. Aku juga bisa bunuh dia. Gimana? Jenderal datang kali ini untuk balas dendam untuk dia. Jenderal datang kali ini untuk balas dendam untuk dia. Tapi dia cuma anjing yang dibakar api panas. Mati ya sudah mati. Mana pantas aku yang balas dendam untuk dia? Jujur saja aku bilang, aku mengincar kepala kamu. Oh ya? Kalau berani, coba ambil kalau berani. Ceh, omong kosong. Memang ini. Mau ngapain? Cuma segini kemampuan, masih mau nyawa aku. Katanya, dia sendiri hampir membunuh habis daftar Qianlong. Dan mendapatkan pengakuan dari daftar Dewa Langit. Katanya dia punya bakat suci. Sayangnya lawannya terlalu sadar diri. Semua jagoan tertinggi dibunuhnya. Kamu bilang dari 3 kura-kura emas ini, siapa yang paling hebat? Ketiganya adalah yang terhebat dari aku. Kalau kamu ngomong soal giok, jiwa spiritual di atas giok tidak mungkin jadi jiwa spiritual. Apalagi ini. Masih mungkin. Masih ada emas. Selanjutnya giliran kalian. Kamu mau menyerang aku? Apa kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri? Ya. Aku sudah mencapai tingkat Ninghai. Kamu yang cuma tingkat pengumpulan energi. Kok bisa sehebat itu? Kalau gak paham juga. Coba pikirkan lagi dengan baik. Kamu mau menyerang aku. Kalau kalian sudah siap menyerang aku, siap-siap saja untuk dibunuh aku. Kalian datang untuk membunuh aku. Kami tidak tertarik pada kamu. Tapi aku mau bilang sesuatu pada kamu. Senior Bei Mingxuan hampir tidak bisa bertahan lagi. Ulangi sekali lagi. Kamu boleh tidak percaya. Tapi kenyataannya memang begitu. Kalau tidak percaya, langsung saja pergi ke Istana Feiyang. Lihat dengan baik. Guru, guru, Ada apa dengan Anda? guru, kenapa Anda datang? Bagus Anda belum meninggal. Selama Anda belum mati, semua bisa diatasi. Semua keluar ke sini. Semua keluar ke sini. Sui Niu, kamu mau apa ini? Kami berdua tidak menghalangi muridmu di luar. Kami sudah melakukan sebaik mungkin. Kalian berdua sebelumnya berhutang budi padaku. Sekarang aku minta kalian bantu satu hal. Hahaha, maksudmu minta kami latih penerus Shen Xiao? Bukan, aku mau kalian jadi pelindungku. Harus dikasih penyucian. Bisa lakukan itu. Penyucian. Tapi kalau kamu lakukan itu, kamu akan hancur berkeping-keping. Hahaha, aku sudah terluka parah. Dewa mabuk pun. Lebih baik aku diberi pencerahan penuh. Baik, aku setuju. Tapi sejak saat ini, garis keturunan Shen Xiao kalian dan aku, Yao Ming, tidak ada hubungan lagi. Baiklah, aku duduk bersila. Guru, guru. Guru, Anda bagaimana ini? Guru, Anda.
Setelah Anda menghilang, aku pergi ke Sekte Langit 9 untuk meminta kejelasan. Tapi tidak kusangka, bertemu 4 guru besar perbatasan Poksu yang bersatu melawan. Beruntung aku bisa kabur setelah membunuh 2 orang. Tapi sudah menerima luka yang tak bisa disembuhkan. Mulai sekarang aku warisan Shen Xiao. Sepenuhnya aku serahkan ke tanganmu. Gurumu benar-benar sudah kehilangan. Aku akan memberimu penyucian. Setelah itu kamu bisa langsung menembus ke tingkat istana bawah tanah. Begitu. Guru, jangan. Guru. Yei. Akhirnya selesai juga. Guru, guru, tenang saja, aku pasti akan balas dendam untukmu. Hancurkan dia untukku. Penipu ilusi cari mati. Bagaimana kamu bisa mematahkan ilusi kami? Harus kuakui, ilusi kalian memang hebat. Tapi kalian salah hitung satu hal, yakni kami keturunan Shen Xiao. Setelah membangun teknik Shen Xiao, bisa merasakan satu sama lain. Dan perasaan ini akan semakin kuat setelah mati. Tapi di hadapanku kamu tidak punya celah sedikit pun. Itulah kelemahan terbesar. Bersama melawan. Pedang menyerang pedang bertahan. Sekarang sang putra suci tewas mengenaskan di jalan menuju surga. Entah kapan kita bisa menuntut pertanggungjawaban Bei Mingxuan. Kamu bilang apa? Menuntut pertanggungjawaban Bei Mingxuan. Apa sebenarnya yang kamu katakan? Ini dia tidak menuntut pertanggungjawaban. Menuntut pertanggungjawaban. Sekarang Bei Mingxuan sudah mencapai tingkat setengah suci. Di dalam aliran selain guru besar yang sedang bertapa, siapa yang masih bisa jadi lawannya? Laporkan hal ini ke guru besar. Lagi pula Zhang Lingzi masih muridnya. Guru besar bodoh. Sekarang sudah memasuki masa kritis untuk terobosan. Kalau sampai diberitahu ke guru besar, kalau sampai gagal terobosan, kamu sanggup menanggung kemarahan guru besar. Terima kasih atas bimbinganmu, tetua tertinggi. Terima kasih atas bimbinganmu, tetua tertinggi. Sedangkan untuk yang lain, kamu tidak perlu repot-repot. Kalau memang ada yang nekat cari masalah dengan Bei Mingxuan. Tetua tertinggi, apa masalah ini akan dibiarkan begitu saja? Situasi memang di luar kendali. Guru besar belum keluar dari pertapaan. Kita tidak bisa gegabah bertindak. Kekuatan di daratan, bukan cuma tingkat biasa yang bisa dibandingkan. Tapi dibandingkan dengan Bei Mingxuan, anak itu, Xiao Yi, malah lebih mudah dihadapi. Tetua tertinggi tenang saja. Saya sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Anak itu pasti mati tanpa keraguan. Bei Ming, kamu keluar sini sekarang juga. Keluar sini. Pasti ada yang nekat dan tidak tahu diri. Demi badut jelek Bei Ming. Muridmu membantai orang tak berdosa di jalan menuju surga. Kamu tidak ada yang mau katakan. Apakah memang membantai orang tak berdosa? Kalian seharusnya lebih tahu daripada saya, kan? Hari ini kami bukan datang untuk mendengar alasanmu, tapi untuk menuntutmu menyerahkan orangnya. Serahkan muridmu. Kalau tidak, mulai sekarang tidak akan ada lagi sekte Shen Xiao milikmu. Mulai sekarang tidak akan ada lagi sekte Shen Xiao milikmu. Ucapannya cukup besar ya. Katanya aku malas buang waktu denganmu. Cepat serahkan anak harammu itu. Kalau aku tidak menyerahkan, maka aku terpaksa menyingkirkanmu. Kalau kemampuan kalian cuma segitu, aku sangat kecewa. Nafasmu itu. Apa kamu sudah melewati tingkat setengah suci? Kamu kelihatannya juga tidak terlalu bodoh. Aku umumkan mulai hari ini. Agama Shen Zhao kami akan kembali memasuki dunia. Bei Mingxian, kamu gila. Kamu kira dengan kekuatan setengah dewa MU, bisa membuat Shen Zhao bangkit kembali? Benar-benar lelucon. Apakah itu lelucon? Matamu bisa melihatnya. Siapa lagi yang tidak setuju? Sudah lama menunggu tapi belum muncul juga. Aku kasih kamu peluang duluan. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat kesempatan lagi.
Guiwan hahaha. Pintu bintang juga sudah terbuka. Pendeta miskin ikut aku pulang. Tunggu 3 tahun, tepat saat memasuki alam bintang. Itu guru hahaha. Anak muda ini. Kamu benar-benar membuat orang terkejut. Bahkan, hampir membantai semua jenius dari daftar Qianlong. Hahaha. Mereka yang dulu mau membunuh aku. Aku membunuh mereka juga tidak masalahkan. Betul, seniormu hampir dibunuh oleh mereka. Membunuh mereka bukan hal besar. Bagaimana keadaan senior sekarang? Masih koma. Tapi sudah tidak apa-apa. Oh ya, kamu sudah dapatkan warisan dan harta langka belum? Ini pedang leluhur. Hatiku tidak berhubungan denganku. Xiao Yu, ingat ini. Ini adalah muka Shen Zhao kami. Paham? Paham. Tunjukkan aku keluarkan roh pertempuranmu. Kok bisa? Kok bisa? Begini? Kenapa? Guru diserang oleh Shen Xiaoran dari Doing. Katanya ini sangat merusak roh pertempuran. Bahkan bisa menyebabkan kerusakan yang tak bisa diperbaiki. Tapi roh pertempuranmu sepertinya tidak kena pengaruh sedikit pun. Apa ini roh pertempuran suci? Aku juga tidak begitu paham. Aku juga tidak terlalu tahu. Keluarga guru dan senior aku serahkan pada Anda. Sekarang aku harus pergi meditasi dulu. Memang sudah saatnya meditasi. Tenang saja, saat kamu keluar dari meditasi nanti, aku pasti akan kembalikan adik dan senior yang sehat dan segar padamu. Senior, Kalau ada yang ingin dikatakan, cepat katakan saja. tidak perlu disembunyikan. Senior, Kalau ada yang ingin dikatakan, cepat katakan saja. senior, bolehkah aku minta 2 pedang itu lagi? Pedang itu kekuatannya benar-benar luar biasa. Benar-benar menakjubkan. Bagaimana? Kamu mau? Mau. Kalau kamu bisa kalahkan 5 master ini, aku akan berikan 3 pedang padamu. Gimana? Serius. Tentu saja, tapi kamu harus berusaha sendiri. Aku sudah lama mengunci roh pertempuranmu. Melawan master bela diri, aku tidak akan membiarkanmu jatuh dari langit. Aku akan bertarung mati-matian. Dia sudah tumbuh dewasa. Sepertinya dia menjadi penerus Kaisar Shen Xiao. Dia sudah tumbuh dewasa. Sepertinya dia menjadi penerus Kaisar Shen Xiao. Kamu bilang apa? Dia malah berjalan di jalan Kaisar Shen Xiao. Aku juga tidak tahu. Ceritanya lucu sekali. Dulu dia dan Shen Xiao saling tidak suka. Tidak disangka. Warisannya malah sampai ke Shen Xiao. Tapi untuk sekarang, lupakan dulu hal itu. 3 hari lagi, pintu langit bintang akan terbuka. Bagi mereka, itu adalah, meskipun hanya 3 tahun. Tapi itu sudah sangat singkat. Hal-hal itu sangat jahat dan menakutkan. Kalau mereka sampai benar-benar bertemu, mungkin yang benar-benar mau tinggal di sana tidak banyak. Selama dia ada, itu sudah cukup. Dulu dia gugur di luar gerbang langit. Sekarang saatnya dia kembali. Shen Xiao gugur. Sekarang dia mendapat warisan Shen Xiao. Bisa jadi dia akan jadi lebih hebat. Saat itu nanti, bahkan jika Aozu masih hidup, dia bisa ditekan lagi. Hahaha. Mulai sekarang. Sejak Raja Dewa dan Raja Manusia gugur, kita tidak pernah menunjukkan kemampuan kita lagi. Sekarang kita tidak perlu menyembunyikan diri lagi. Yun Tianzi, sebagai dewa pertama dari agama 9 langitku, kamu yang berhak mewakili agama ke gerbang langit itu. Kalau kamu mau menikah denganku, aku bisa memenuhi segala permintaanmu, asalkan masih dalam kemampuanku. Zhang Liang tahu. Bukankah seharusnya dia yang memimpin tim? Zhang Lingzi dibunuh saat melewati jalan langit. Itu hal yang tidak kupikirkan. Aku mengerti. Tenang saja, aku pasti balas dendam atas kematian ini. Tapi kamu harus janji satu hal padaku. Mulai sekarang. Kamu
Mo Wuchen. Hanya boleh kupergunakan saja. Baik, aku setuju. Bawa semua data tentang orang itu. Dia cuma orang sial yang tidak berguna. Kalau aku bertemu dia, aku pasti akan lumpuhkan dia. Taishan tidak akan lama lagi. Dia akan menjadi bahan bakar bagi jiwa perjuanganku. Hahaha. Sudah siap. Gerbang langit akan terbuka. Di dalam sana disebut sebagai tanah suci penuh kesempatan. Aku sudah siap, tapi guru. Bagaimana dengan adikku Jinlong? Dia sekarang sedang berlatih menjadi dewa. Kurasa ketika kamu kembali dari gerbang langit. Kondisinya sudah hampir pulih. Baiklah, baiklah. Yang penting dia baik-baik saja. Kalau begitu guru, kita berangkat saja. Sepertinya kamu cukup populer ya. Sampai bikin gaduh di kota Tianfeng. Orang-orang dari agama Sembilan Langit juga datang. Kamu lihat orang pertama dari agama Sembilan Langit itu. Pemuda itu. Namanya Yin Tianzi. Sebenarnya posisi putra suci adalah miliknya. Tapi dia tidak tertarik dengan itu. Dia hanya fokus berlatih. Makanya Zhao Lingzi yang dapat kesempatan itu. Tidak kusangka bahkan Raja Mendung pun turun gunung. Dia sangat hebat. Bagus. Setidaknya sebanding dengan Nan Gongchen. Sepertinya sekte langit 9 kali ini benar-benar ingin menang. Katanya kalau terus keluar, bisa ketemu yang legendaris. Kamu datang untuk apa? Aku cuma mau mengingatkan kalian dengan niat baik. Gerbang bintang kali ini lebih baik kalian jangan masuk. Kalau tidak, itu cuma jalan buntu menuju kematian. Kamu dari aliran Shen Xiao. Tapi tetap susah cari penerusnya. Kalau sampai hilang begitu saja, bukankah sangat disayangkan? Urusanmu apa? Pergi sana. Kulitmu akan kupreteli. Kamu. Sudah 3 tahun tidak bertemu, kekuatanmu sampai aku hampir tidak bisa membaca. Kemajuanmu terlalu cepat. Kamu adalah yang paling jenius yang pernah aku temui. Hanya keberuntungan semata. Kamu datang ke gerbang bintang hari ini untuk mendapatkan warisan, kan? Aku sudah punya warisan sendiri. Jadi aku tidak tertarik dengan warisan lain. Nanti tolong bantu aku ya. Aku baru saja lihat-lihat. Satu orang namanya Yin Tianzi. Satu lagi Ouyang Sui. 2 orang ini susah aku hadapi. Ini tidak masalah, tapi aku tidak berani menjamin. Terima kasih. Nanti aku traktir minumnya. Deal. Gerbang bintang akan segera terbuka. Kalian siap-siap ya. Sudah terbuka. Gerbang bintang sudah terbuka. Di dalam ada warisan dan harta langka tak terhitung. Cepat, cepat, milikku semua ini. Semua ini milikku. Sekelompok orang yang tidak tahu diri. Di dalam gerbang kekosongan. Waktu terbaik masuk lagi setelah 7-8 jam. Sudah lama ku dengar. Dalam gerbang bintang ada benda yang bisa mengubah takdir. Aku ingin lihat benda apa sebenarnya. Simpan tenaga. Jangan sombong, jangan gelisah, jangan rendah diri, jangan angkuh. Bagus, bagus. Guru. Hati-hati ya. Kalian ingin menghalangiku masuk gerbang bintang. Kalian ingin menghalangiku masuk gerbang bintang. Kalau kamu sudah tahu, untuk apa bertanya kalau tahu jawabannya? Sepertinya kalian sudah nekat. Ingin membunuhku. 3 tahun lalu di jalan langit ini. Karena aturan, aku setara denganmu. Tapi sekarang, kekuatan kami jauh di luar bayanganmu. Kalau begitu, kamu mau bagaimana? Turun tangan dan berlutut. Lalu serahkan semua hartamu. Aku bisa memutuskan membiarkanmu hidup. Bagaimana? Lanjutkan hidupku. Serahkan hartamu dan berlutut dengan patuh. Sungguh lelucon. Sudah menembus tingkat istana bawah tanah di atas tingkat Ninghai. Ini tidak mungkin. Kenapa bisa menembus secepat ini? Sekarang mau kabur sudah terlambat. Ouyang Sui adalah jenius top 10 daftar naga tersembunyi.
Bahkan orang sehebat itu bisa dibunuh dalam satu serangan. Kalau begitu orang lain bagaimana menghadapi dia?